Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan semoga yang hadir semua pada hari ini dicurahkan nikmat besar sehingga terjadi perubahan-perubahan besar dalam hidupnya di tahun baru ini. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berhijrah atau hijrah bersama Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, sebetulnya ini termasuk perkara-perkara ubudiyah. Ini adalah perintah, ini adalah titah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena takut. Para nabi adalah orang-orang terpilih. Sebab apapun tekanan yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul, termasuk pada para umatnya, umumnya mereka sudah siap. Walau harus masuk ke dalam api, walau harus tubuh ini dibelah, mereka tidak pernah mundur menyampaikan risalah. Tapi karena perintah, Rasulullah SAW awalnya mengira Yathrib itu adalah Syam, bukan Madinah. Karena arah dari Mekah ke Bukit Sur itu berlawanan dengan arah Madinah. Dan memang layaknya berhijrah itu kan dari satu tempat ke tempat lain yang lebih tentram, lebih aman, lebih sejahtera. Dan pada saat itu pantasnya adalah Syam. Sehingga Rasulullah SAW mengira bahwa perintah hijrah ini adalah ke Syam. Dan nyatanya hijrah ke Madinah itu bukan lebih mudah, karena di Madinah itu sudah ada sistem sosial Yahudi. Yahudi lebih dahulu ada di sana ketimbang orang Arab. Itulah karenanya orang-orang Arab menempati wilayah yang kurang strategis di Madinah. Sebaliknya, selain sistem Yahudi sudah eksis dan orang-orang Yahudi di sana memang tinggal di tempat-tempat strategis. Jadi menurut antum semua enak tinggal di Madinah atau tinggal di Mekah aja? Bukan cari enaknya di sini, berarti menjalankan perintah. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia hari-hari ini, di mana umat Islam tiba-tiba muncul gerahnya, ada semacam pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam, khususnya di Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia, harus melakukan sebuah gerak perubahan, tidak boleh berhenti, dan harus melakukan sebuah lompatan-lompatan besar bersama Islam dan membela Islam yang sedang tertindas dimanapun di muka bumi ini. Sedikit saya alihkan ke sana karena saya pikir kisah-kisah tentang hijrah cukup banyak, namun saya akan bidik poin-poin penting sebagai bekal agar hijrah kita kontekstual, maksudnya kekinian, kedisinian, dan memang aplikatif, selain juga aktual. Yang pertama, aqidatan
Jadi saya ingin bilang hijrah kita ini nanti bersama Quran aqidatan wa amalan wa da'awiyan. Karena pada hakikatnya la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah fisik dari satu lokasi ke lokasi lain setelah dikuasainya kota Mekah. Siap berhijrah? Siap berhijrah? Dari mana ke mana hijrahnya? Hah? Siap-siap aja. Siap apa? Hijrah. Dari mana ke mana? Ya. Ya, mulai dari minal anfus ila rabb gitu maksudnya. Bagus. Jadi ini bagus. Jadi dari egosentris kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hijrahnya dari mana mau ke mana? Minal ma'siyah ila ta'ah. Dari maksiat kepada taat. Ada lagi kira-kira kalau untuk orang Indonesia hijrahnya dari mana ke mana? Coba saya mau dengar. Dari mana ke mana hijrahnya nih? Hah? Minadzillah ila al-izzah. Oke, dari Islam yang dinistakan menjadi Islam yang mulia. Bagus, ada lagi? Minal galau ila. Ini kalau anak muda banyak yang galau ini. Ila sabat, ya, pada keteguhan. Baik. Beruntunglah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran hidupnya. Karena apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, pasca penistaan terhadap Al-Quran, ini juga merupakan pesan tersirat bahwa umat Islam harus sungguh-sungguh mengamalkan Quran. Dan Allah sudah kasih contoh template-nya Al-Maidah 51. Maka setelah itu semua ayat Al-Quran harusnya juga kita bela. Siap? Semua ayat Quran harus kita menangkan. Siap? Quran harus didahulukan. Siap? Quran harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam semua aktivitas kita. Siap? Takbir. Karenanya ada 3 komponen: aqidatan wa amalan wa da'awiyan. Jadi secara akidah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, tentu dasarnya saya katakan tadi bukan karena takut, bahkan bukan karena strategi, tapi karena perintah. Idhab inni zahibun ila rabbi, kata Ibrahim, sayahdini. Bahwa hijrah adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan seorang mukmin yang harus selalu baru, yang harus selalu bergerak dan tidak pernah boleh berhenti untuk selalu maju, tumbuh dan berkembang. Itu hijrah sebetulnya. Ya, Rasulullah SAW memulai tanpa ragu, karena memang kalau ingin berhijrah satu prinsipnya, mulailah, melangkahlah, setelah itu biarkan Allah yang sempurnakan. Rasulullah awalnya tidak tahu kalau yang namanya Yathrib itu Madinah. Beliau pikir Yathrib itu adalah Syam. Ini menunjukkan Rasul belum orientasi medan itu sebetulnya, belum orientasi lapangan. Beda dengan hijrah ke Habasyah yang pertama dan hijrah ke Habasyah yang kedua. Tahu bahwa di sana ada Raja Negos, Raja Najasyi, Raja Kristen, tapi
sangat santun dan membela, yang pada akhirnya ilmu gaibnya Rasulullah dapat melihat satu hari nanti dia bakal masuk Islam, dan nyatanya masuk Islam walau tidak terang-terangan. Sehingga ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat jenazah gaib. Tapi kali ini hijrah besarnya ke Madinah adalah betul-betul perintah. Seakan-akan Rasul belum orientasi lapangan, tapi karena ini perintah. Nah, kalau sudah terkait perintah, wa may yuhajir fi sabilillah, berhijrah itu harus fi sabilillah. Yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan banyak kegembiraan di bumi hijrahnya, dan akan mendapatkan kelapangan di bumi hijrahnya yang baru. Kaitannya sama kita hari ini gimana, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk konteks kekinian kita secara akidah, di dalam surat An-Nisa terkait dengan ayat hijrah juga di ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Upaya orang-orang kafir untuk meruntuhkan tauhid kita agar kita kemudian runtuh, downgrade sehingga selevel dengan orang kafir adalah upaya tidak pernah berhenti. Dengar nggak belakangan ini ada yang bilang begini, sudahlah, nggak usah marah sama ateis, Tuhan aja ateis, Tuhan kan tidak bertuhan. Itulah karenanya Tuhan ateis, dan Tuhan nggak pernah marah sama ateis. Nah, ini orang yang isinya kemenyan semua kepalanya, bukan Quran di kepalanya. Fatakununa sawa'a. Dia menginginkan agar kita yang sudah bangkit keislaman kita, yang sudah bangkit semangat ingin membela Quran kita ini, downgrade lagi, turun lagi kayak mereka yang mengatakan Tuhan itu ateis. Ta'ala Allahu amma yasifun, ta'ala Allahu amma yusyrikun. Kasihan orang seperti itu, karena dalilnya cuma satu, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Cuma satu ayatnya. Jadi maksud dia, ya kalau tidak ada paksaan dalam beragama, ya sudah, biarkan aja orang mau kafir. Bro, kalau begitu apa gunanya akal, apa gunanya otak? Ya sudah, la ikraha fid din. Kalau ada orang mau maksiat ya biarin aja, Tuhan juga gak marah. Kan la ikraha fid din, goblok. Apa gunanya ilmu? La ikraha fid din, bebas orang mau jadi PKI kayak, mau jadi komunis, mau jadi ateis. Lalu apa gunanya negara? Mana fungsi falsafah negara itu? Tapi sayangnya yang ngomong ini anggota tim pengawal Pancasila pula begitu. Fatakununa sawa. No, la ilaha. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Pesannya, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai penolongmu, sebagai sahabatmu, apalagi sebagai pemimpinmu, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Oh, rupanya salah satu kriteria memilih pemimpin adalah pemimpin yang sudah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma kita yang jangan sampai downgrade, tetapi memilih pemimpin, memilih sahabat, memilih penolong pun harus
sesama dari golongan yang senantiasa berhijrah. Apanya? Akidahnya, ideologinya. Ideologi kita adalah ideologi Islam yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena kita tidak akan pernah menjadi umat yang berkualitas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebelum kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Justru umat Islam dengan Quran yang dibawanya harus memperjuangkan Islamnya, membela Qurannya, agar manusia tidak menjadi ateis, agar manusia menjadi umat yang berketuhanan yang Maha Esa, menjadi umat yang bertauhid, dan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertauhid. Ini hal yang menurut saya kontekstual untuk kita lakukan. Saudara-saudara, dulu tanpa kita sadari, karena kita berkiblat ke barat, baik secara keilmuan kita berkiblat ke barat, gitu kan? Ceritanya dulu di masa kemasan Islam, kalau ada cowok mau naksir cewek cakep, pinter, kaya raya, terhormat, biasanya harus pandai bahasa Arab dulu di Spanyol itu. Orang-orang Eropa, khususnya di Spanyol dulu di masa kemasan Islam, baru bangga datang ke rumah calon mertua kalau dia bilang, saya alumni Suriah, saya alumni Damaskus, saya alumni Irak. Kalau sekarang alumni mana? Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Itu calon mertua kalau yang datang alumni Ahmad Dahlan tuh minimal dengan menyebut UAD gitu ya, 50% sudah oke gitu. Selebihnya tinggal dites UAD bener apa enggak gitu. Jangan nilainya, jangan-jangan nilainya D gitu. Kita maju dulu. Jadi dulu Isya ya, masuk Isya. Alhamdulillah kita sholat Isya. Nanti setelah sholat Isya pulang. Kita lanjutkan setelah sholat Isya insya Allah. Nah sekarang kalau kita lihat kisah-kisah tentang Ibrahim, bagaimana tantangannya itu luar biasa. Dan ujian demi ujian selalu dihadapinya. Mulai dari waktu masih muda berhadapan dengan kekuatan para penyembah bintang, bulan dan matahari. Tidaklah mudah berargumentasi dengan keilmuan menghadapi para penyembah-penyembah bintang, bulan dan matahari itu. Dibutuhkan kekuatan ilmu, keteguhan batin, dan konsekuensi menghadapi kejahatan atau penindasan ateisme. Sungguh tidak mudah menjadi Ibrahim alaihissalam. Kalau Anda diajak karena perintah Allah harus masuk api, berani? Berani? Nggak percaya. Apalagi menyembelih anak sendiri, berani? Tentu bukan secara fisik kita lakukan, namun hakikatnya yang terberat bagi kita, khususnya para anak muda, karena saya lihat di sini banyak pemuda-pemuda Muslim dan Muslimah. Hal terberat yang kalian hadapi sebagai anak muda adalah bagaimana hijrah keluar dari hawa nafsu itu. Bagaimana menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang kalau sudah diperintah Allah
cuma ada satu pilihan, sami'na wa ata'na. Siap begitu? Insya Allah kalau sudah begitu bisa berhijrah bersama Al-Quran. Karena orang seperti kalian yang sami'na wa ata'na tidak mendahulukan rasio, tapi mendahulukan wahyu. Generasi atau pemuda-pemuda yang senantiasa menjadikan wahyu sebagai pedomannya untuk melangkah, dialah orang yang senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang senantiasa menang, yang senantiasa mulia dimanapun dia berada. Ingat Ibrahim alaihissalam ketika harus meninggalkan putra tercinta dan istri tercintanya di sebuah lembah yang tandus. Beliau melakukan itu semata-mata karena Allah. Dan istrinya pun rela ditinggalkan karena memang ini perintah dari Allah. Jadi proses hijrah itu sebetulnya adalah proses tiada henti, dan hijrah terpenting secara ideologi adalah senantiasalah sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah. Siap sami'na wa ata'na selalu? Siap. Nah karenanya di tengah tantangan liberalisme lewat doktrin-doktrin Yahudi dan Nasrani, ditambah lagi sekarang sampah ideologi ateis, sampah politik komunis, ini kita harus senantiasa mengokohkan jati diri bangsa kita, bangsa yang berketuhanan, yang Maha Esa. Disinilah bangsa bertauhid itu. Takbir. Namun tidak mudah, sekali lagi saya katakan. Kita akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar, karena saya lihat posisinya belakangan ini sebagian yang sudah sekolah politik ke sana yakin betul bahwa sistem komunis ini memang cocok untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan ekonomi khususnya di Indonesia. Dasarnya pun sederhana karena materi juga. Kalau abad 19 adalah abadnya Inggris, abad 20 adalah abadnya Amerika, maka abad 21 adalah abadnya Cina. Dan 40% produk di dunia ini adalah produknya Cina. Karenanya ketika bangsa Indonesia tidak senantiasa berhijrah dengan jati diri, akidah bangsanya, maka kita akan mulai tergeser lagi. Bergeser akhirnya keluar dari mulut buaya kapitalis, masuk ke mulut harimau ateis komunis. Kecuali yang senantiasa berzikir, senantiasa mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, senantiasa membersihkan akidahnya, dan puncaknya senantiasa sami'na wa ata'na kalau sudah berhadapan dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap begitu? Yang kedua, tentu hijrah dalam bentuk amal saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat kisah si pembunuh 99 orang, lalu bertanya kepada orang yang bijak sini, kurang bijaksana, karena dibid'ahin terus, dikafirin terus, pokoknya nggak ada peluang buat tobat, dibunuhlah orang itu sehingga genap menjadi berapa? 100. Lalu dia bertanya kepada orang bijaksana. Yang pertama bertanya kepada siapa? Orang bijak sini.
Setelah bertanya kepada orang bijaksana itu bilang, sebaiknya kamu berhijrah, tinggalkan kampungmu, tinggalkan lingkunganmu, karena perbuatanmu tidak akan pernah bisa sempurna selama kamu berada di tempat tinggalmu yang buruk lingkungannya dan buruk manusianya. Berhijrahlah. Walhasil berhijrahlah. Di tengah jalan sebelum meninggal dunia, sebelum sampai ke tujuan dia sudah dicabut nyawanya. Datanglah malaikat. Berdebatlah di antara dua malaikat ini. Dia ahlu surga, enggak, dia ahlu neraka. Kenapa? Ahlu surga, dia kan sudah berniat mau hijrah, ya tapi kan belum sampai. Akhirnya disepakatilah, diukur jarak antara tempat kematian dengan tempat berangkatnya dibanding tempat mati dengan tempat yang ditujunya, dekat mana? Ternyata lebih dekat ke tempat tujuannya, maka dia pun masuk surga. Itu kira-kira hitungan konkretnya. Begini, berhijrahlah. Berhijrahlah dari maksiat kepada taat. Berhijrahlah dari pacaran kepada nikah. Siap move on? Siap move on? Yang berani move on berdiri. Mana mungkin bisa dapat ilmu yang bermanfaat kalau bermaksiat? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhin fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, satu hari aku curhat kepada guruku Waqi'. Kenapa ya? Kok susah sekali hafalan ini masuk? Ya, sesusah-susahnya Imam Syafi'i, umur berapa tahun sudah hafal Quran? Konon 9 tahun sudah hafal Quran. Itu pun masih ngaku susah menghafal. Gimana elu? Kalau 9 tahun sudah 30 juz, berarti kalau 20 tahun kira-kira 32 juz lah ya. Lewat dong kalau gitu. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhin. Kenapa susah mendapat ilmu? Kenapa susah menghafalkan ilmu? Kata gurunya, pasti ada maksiat. Nggak akan ketemu cahaya Allah yang namanya ilmu dengan maksiat. Hari ini ngafal Quran, hari ini kuliah, hari ini pacaran juga, ya habislah semuanya. Siap move on? Benar, siap. Putusin aja sudah. Kecuali berani nikahin langsung, nggak usah gombal-gombal. 7 sumur kan ku datangi. 7 sumur. Datengin bapaknya kalau berani. 7 samudra kan ku daki. Mana ada mendaki samudra? Tuh taklukan tuh KUA situ. Itu baru pemuda keren. Berani? Lu kasih makan apa bini lu? Ya makan nasi lah. Kan sudah berhijrah bersama Al-Quran. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Barang siapa yang menikah karena takut bermaksiat tapi dia miskin, maka Allah akan kayakan dia. Barang siapa yang sudah siap menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti cukupkan dia.
Berani menikah? Benar. Berani menikah lagi? Yang kedua ini bohongan, ini nggak beneran gitu. Jangan mendahului Ustadz, karena Ustadznya belum berani. Baik, hijrah minal maksiyah ila ta'ah, melangkahlah. Begini, kalau ingin berhijrah secara amal soleh, lakuin aja, melangkah, jangan kebanyakan mikir. Tugas kita adalah mengawali, tugas Allah adalah menyempurnakan hijrah kita. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku berhijrah mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Coba lihat, lebih cepat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kamu berniat berbuat baik, Allah akan mudahkan, Allah akan percepat. Memang orang-orang yang berhijrah itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Terjadi percepatan. Itu yang saya sebut dengan ada teori yang melebihi teori kuantum bagi orang yang berhijrah itu. Jadi orang-orang yang hidupnya berhijrah secara amal, itu kelipatan-kelipatan perolehannya itu luar biasa. Dia mampu lakukan percepatan, kegunaan, transformasi kegunaan hidupnya itu sangat besar manfaatnya. Orang yang berhijrah itu, sungguh, orang yang berani berhijrah, melakukan kebaikan, dosa-dosanya yang lalu begitu cepat dihapuskan, dan hal-hal baru, hal-hal kreatif, temuan-temuan luar biasa, langkah-langkah baru akan dia dapatkan. Saya banyak melayat itu di kehidupan sehari-hari. Ada teman dulu bayar utang susah sekali karena terperangkap pada bisnis riba. Setelah dia berjuang keluar dari riba, dia kirim kepada saya sebuah konsep bisnis yang luar biasa, tercerdaskan karena ingin konsisten di konsep syariah. Saya tuh melihat luar biasa nih anak di percepatan. Padahal kemarin boro-boro memikirkan bagaimana menyejahterakan umat, bagaimana memberikan transformasi kegunaan secara ekonomi dalam bisnis yang lebih besar, bayar utang aja susah, utang riba. Sampai saya harus nombokin ke dia, saya harus beli aset dia supaya dia bisa keluar dari riba. Tapi sekarang setelah dia berhijrah dari ekonomi ribawi kepada ekonomi syariah, luar biasa. Yang dia transfer bukan cuma duit, tapi kegunaan bermanfaat luar biasa. Wa man taqarraba ilayya masyan taqarrabtu ilaihi harwala. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Anak-anakku, saudara-saudara, sahabat-sahabat seperjuangan, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu usia kita berapa lama. Kita tidak tahu kondisi sehat ini sampai kapan. Kita bisa lumpuh kapan saja. Kita bisa mati kapan saja. Tapi kalau kita berani memulai, melangkahlah, mulailah berhijrah. Tugasmu cuma mengawali, Allah yang akan menyempurnakannya. Berhijrahlah secara amal. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi, berhijrahlah da'awiyan, senantiasa untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah hebat dah kalau kayak begini. Contohnya, enak mana jadi pegawai manusia atau pegawainya Allah? Kamu nanti cita-citanya selesai mau kerjanya mau jadi pegawai siapa? Hah? Mau jadi pegawainya siapa?
Disinilah kalau orang berdakwah itu dimanapun dia berada, pokoknya dia hanya ingin selalu mengajak manusia kepada Allah, dan dia cuma hanya ingin berada di bawah naungan Allah. Sebetulnya banyak yang keliru cara kita menjalani hidup. Enggak ada tuh yang namanya para sahabat tuh jalan hidupnya keluar pagi, pulang sore, kerja nunggu gaji bulanan, setelah itu libur keluarga, hari libur jalan-jalan gitu. Enggak ada kayak hidup kayak begitu. Bahkan seorang budak bernama Tariq bin Ziyad, walaupun awalnya budak karena diperintahkan oleh Amr bin As dari Mesir, lalu berjalan ke Maroko, melintasi Selat Gibraltar, masuk ke Almeira, sampai ke Granada di Spanyol, nggak jadi TKI di sana. Lalu orang pada kalau keluar negeri ngapain? Hah? Jadi TKI ya? Nggak ada kepikiran bagi Tariq bin Ziyad untuk menjadi TKI di sana. Di dalam hidupnya adalah di mana bumi dipijak, di situ kalimat la ilaha illallah disebarkan. Di mana bumi dipijak, di situ Islam disebarkan. Di mana bumi dipijak, di situ dia kobarkan kalimat tauhid. Di mana bumi dipijak, di situ bumi Allah. Di mana bumi dipijak, dia siap mati di situ bersama agama Allah. Itu orang yang berhijrah secara dakwah. Bagi muhajir, para pendakwah agama Allah, semua bumi adalah bumi Allah. Sebagaimana Ibrahim dari Babilonia ke Irak, dari Irak ke Kurdistan, dari Kurdistan ke Mesir, ke Syam, ke Mekah, balik lagi ke Syam. Dia tidak menetap di satu tempat, tapi di mana bumi dipijak, di situ dia siap mati dan siap dikubur di situ untuk menegakkan la ilaha illallah. Takbir. Itu yang namanya hijrah da'wiyan. Siap begitu? Benar. Baru diajak dakwah dan berjuang, ini belum dapat cuti. Ya. Gimana diajak jihad jauh-jauh? Belum dapat jadwal cuti gitu. Awalnya nggak begitu menjalani hidup, tapi ini nggak salah lah ya, kayak begitu nggak salah. Tetapi saya ingin membuka cakrawalanya dulu. Hidup itu siap dikubur di mana saja, asal di situ tempat di mana saya jadi saksi, tanah jadi saksi, di situ saya tegakkan kalimat la ilaha faqad waqa ajru 'ala Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya, tambah semangat. Sudah atau lanjut? Kan saya bilang udah sudah barusan. Hah? Ya tulisan aja sampai jam 10, kan masih banyak yang lain. Baik. Oke, ada satu pertanyaan, silakan dari ikhwan satu, akhwat satu. Kalau tidak ada, saya ingin tambah sedikit. Tapi dalam proses berhijrah itu memang banyak sekali tantangan dan tekanannya. Ya, Rasulullah ketika keluar rumah dikepung dulu nggak? Dikepung kan oleh pemuda-pemuda. Yang kedua, kenapa Rasulullah harus sembunyi dulu di Bukit Sur waktu berhijrah? Ya karena ada ancaman kematian. Dan terbukti nggak bahwa pada akhirnya Suraqah intelijen ini berhasil menemukan Rasulullah. Padahal ya Amir bin Fuhair itu sudah bertugas menghapus jejak langkah Rasul dan untanya. Itu pun masuk kecium. Rasulullah sudah menyewa dalil guide dari kalangan musyrikin Quraisy yang dia bayar mahal oleh Rasul untuk bisa bawa ke jalan tikus. Itu pun masih ketanggor, masih ketahuan, masih ketangkep oleh siapa? Oleh Suraqah. Jadi gampang nggak berhijrah itu? Nggak gampang. Bahkan Abu Bakar pun sempat menangis kan? Menangis bukan ketakutan mati,
menangis saking setianya kepada Rasulullah. Seandainya Rasulullah ditangkap dan risalah tidak tersebar, ini masalahnya bagi Abu Bakar. Sampai Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, seandainya mereka menunduk sedikit hanya untuk melihat punggung kaki mereka, niscaya kita terlihat. Nah, pertanyaannya, tapi akhirnya lolos nggak hijrahnya? Berhasil nggak? Nah, coba lihat. Di antara bentuk keberhasilannya, satu, keluar dari rumah, pemuda pengepungnya tahu nggak Rasul keluar? Nggak tahu, ketiduran kan? Gara-gara ayat wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim faghshaynahum fahum, sambil melempar pasir ke atas, Rasul hilang, mereka baru bangun dari kantuknya, ternyata banyak pasir di kepalanya. Coba aja lo cobain deh keluar dari sini. Nggak jadi. Tapi karena belum saya kasih tahu rahasianya. Ya nanti saya kasih tahu rahasia. Yang kedua, pada akhirnya kok tiba-tiba ada pohon tumbuh di mulut gua, tiba-tiba kok datang laba-laba bikin sarang, kok tiba-tiba datang burung langsung bertelur banyak di situ. Ini dari mana datangnya? Iya. Rasulullah kemudian bersama Abu Bakar melintasi peternakannya Ummu Ma'bad. Ada kambing kurus didoakan oleh Rasul, ditaruh bejana di tempat susu kambingnya itu mengalir banyak sekali. Tahukah? Ini sebagai penutup dari saya, hijrahmu dengan semua tantanganmu insya Allah akan selalu ditolong Allah, dilindungi Allah, dijagain Allah, dan dimudahkan Allah. Kalau prinsipnya pegang baik-baik. Ketika Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, andai mereka nunduk sedikit saja melihat punggung kakinya, niscaya kita akan terlihat. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, masih yakinkah kamu bahwa di antara kita berdua yang ketiga adalah Allah? Masih yakinkah engkau di antara kita berdua yang ketiga adalah Allah? Jadi orang yang berhijrah bersama Al-Quran adalah orang-orang yang yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Jadikan ini persepsi tunggal kamu. Allah pada akhirnya memang Allah. Inna lillahi wa inna. Kamu gak akan pernah sendiri, percayalah. Allah selalu bersama kamu. Satu hari ketika kamu berhijrah, ketika kamu dihadapi sebuah tantangan yang besar, ingat, walau kamu sendirian, Allah lah yang kedua bersama kamu. Jadikan itu persepsi tunggal. Itulah orang bertauhid. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa dimampukan berhijrah ke jalan Allah dan dimampukan berhijrah untuk mendekati Allah, dan mudah-mudahan hijrahnya dimudahkan sampai akhir hayatnya. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.